Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur ya, hidup sebagai anak muda di era sekarang itu rasanya tuh kayak lagi lari di atas treadmill yang nggak pernah mau berhenti kan? Kita sering banget ngerasa FOMO, takut banget ketinggalan tren, terus terjebak sama yang namanya hustle culture yang bikin capeknya tuh sampai ke mental. Belum lagi, overthinking soal masa depan yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, sebagai kakak yang juga paham banget dan pernah ngerasain fase itu, aku cuma mau bilang, wajar banget kok kalau kalian kadang ngerasa kewalahan. Tapi tenang aja, hari ini kita nggak cuma mau ngeluh atau ngomongin masalahnya doang. Kita mau ngebedah sebuah solusi yang luar biasa banget dari sumber yang udah pasti nggak pernah salah. Kita bakal bongkar habis-habisan soal apa sih sebenarnya bekal utama buat kita-kita ini. Oke, langsung aja kita mulai ya bedah materinya. Coba deh kalian renungin quote yang luar biasa dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini. Beliau tuh bilang, bawalah bekal, sementara orang kafir bersenang-senang. Boom! Ini tuh ibarat tamparan realita yang lumayan keras buat kita semua. Coba bayangin, di saat dunia luar terus-terusan mempromosikan mindset jangka pendek, pokoknya YOLO aja, you only live once. Senang-senang hari ini tanpa perlu mikirin besok. Nah, materi yang lagi kita bedah ini justru ngingetin kita buat mulai nyusun survival kit atau bekal hidup kita. Karena sejujurnya bersenang-senang doang tuh gampang dan instan banget. Tapi untuk bisa beneran bertahan dan menang di kehidupan jangka panjang, wah itu butuh strategi yang matang teman-teman. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting hari ini. Terus, apa dong bekal terbaik buat ngadapin kerasnya dunia ini? Apa harus punya tabungan kripto yang banyak? Atau karir yang gajinya udah 2 digit? Atau harus punya kenalan orang dalam? Ya, semuanya emang kedengaran penting sih. Tapi percaya deh sama aku, ada satu bekal yang jauh lebih powerful dari itu semua. Sesuatu yang benar-benar jadi kunci utama atau semacam cheat code gitu buat ngeretas kehidupan modern yang penuh tekanan ini. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih apa jawabannya? Yap, 100 buat yang nebak. Takwa. Eits, tunggu dulu. Jangan keburu mikir, ini mah ceramah teori usang. Jangan di-skip dulu. Mari kita coba definisiin ulang makna takwa ini buat kehidupan kita sekarang. Takwa itu tuh bukan sekedar list panjang berisi aturan kaku soal apa yang boleh dan gak boleh dilakuin. Kalau pakai bahasa kita zaman now, takwa itu adalah ultimate cheat code. Beneran. Takwa itu intinya kita selalu ngebawa kesadaran kalau Allah itu ada dan ngawasin di setiap langkah kita. Nah, dengan sadar penuh kalau Allah selalu ada buat kita tuh sebenarnya lagi buka akses VIP ke solusi-solusi terbaik dalam hidup yang udah Allah siapin spesial banget buat kita. Keren banget kan? Kalau kita perhatiin, pilihan hidup kita tuh sebenarnya kebagi jadi 2 jalur yang lumayan kontras. Di satu sisi, ada gaya hidup yang fokusnya cuma hanya bersenang-senang. Tahu kan, ngejar kepuasan sesaat atau dopamin instan yang ujung-ujungnya malah sering bikin kita ngerasa hampa atau overthinking pas mau tidur. Nah, di sisi sebelahnya ada jalur menyiapkan bekal takwa. Ini dia strategi jangka panjang yang real banget. Ini tuh soal ngebangun fondasi yang super kokoh, yang gak cuma bikin mental kita aman dan tenang hari ini, tapi juga aman secara absolut buat masa depan kita, bahkan sampai ke kehidupan setelah kita gak ada lagi di dunia. Sekarang pertanyaannya, balik ke kalian, mau pilih berinvestasi di jalur yang mana nih? Biar kalian makin kebayang betapa powerfulnya bekal takwa ini, aku udah merangkum 13 manfaat dari ayat-ayat Al-Quran ke dalam 5 modul yang pastinya relate banget sama struggle kita sehari-hari. Kita bakal unboxing 5 modul survival kit ini bareng sekarang. Modul pertama ada solusi overthinking dan rezeki, lalu mental clarity dan ilmu, ketiga circle sehat dan perlindungan, keempat investasi masa depan keluarga, dan kelima tiket VIP jalur langit. Oke, langsung aja kita buka modul yang pertama, solusi overthinking dan rezeki. Jujur aja deh, pikiran yang ruwet, mikirin masa depan, dan kondisi keuangan yang sering bikin deg-degan itu emang musuh utamanya anak muda zaman sekarang banget kan? Tapi buat kalian yang lagi ngerasa stuck, yang ngerasa masalah tuh kok kayaknya nggak ada ujungnya, dengerin ini. Surat At-Talaq ayat 2 menjanjikan jalan keluar yang mutlak dari Allah buat siapa aja yang bertakwa. Terus, di ayat ketiganya, Allah menjamin rezeki dari arah yang sama sekali nggak disangka-sangka loh. Maksudnya, rezeki ini bukan cuma sekedar nungguin gaji bulanan doang, tapi bisa datang dari pintu yang bahkan gak pernah terlintas di pikiran kalian. Dan yang ketiga, surat Yunus ayat 64 ngasih kabar gembira langsung buat kehidupan kita di dunia ini. Jadi, poin pentingnya di sini, takwa itu beneran obat anti-overthinking yang paling ampuh. Kenapa? Ya karena problem solver dan financial planner kalian langsung dihandle sama sang pencipta. Kurang aman apa lagi coba? Lanjut, kita masuk ke modul yang kedua, mental clarity dan ilmu. Di usia kita yang lagi produktif-produktifnya ini, kita tuh sering banget ya dihadapkan sama persimpangan jalan.
Sering bingung nyari peluang, bingung mau ngambil keputusan apa. Kepala tuh rasanya mau pecah karena kepenuhan informasi yang tumpang tindih. Tapi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berjanji bakal ngasih pengajaran dan ilmu itu langsung ke kalian. Kalian gak bakal dibiarin clueless gitu aja. Dan yang lebih keren lagi, di surat Al-Anfal ayat 29, Allah menjanjikan satu hal yang namanya Furqan. Apa sih Furqan itu? Bayangin, ini tuh semacam cahaya di mata hati kita. Sebuah kejernihan mental atau mental clarity yang luar biasa banget buat ngebedain mana sih yang red flag dan mana yang green flag. Mana yang benar dan mana yang salah. Dengan takwa, pikiran kalian bakal jauh lebih jernih, keputusan yang diambil bakal lebih tajam, dan pastinya kalian bakal terhindar dari ngebuang-buang waktu buat hal-hal yang nggak penting. Nah, ini dia modul yang ketiga, circle sehat dan perlindungan. Kita semua pasti sepakat ya, kalau ada di lingkungan yang toksik, itu tuh benar-benar nguras energi fisik dan mental. Entah itu teman yang manipulatif, circle yang isinya drama terus, atau bahkan niat buruk dari orang lain, itu bisa bikin kita hancur. Tapi beda ceritanya kalau kalian punya bekal takwa. Kalian tuh langsung dapat garansi perlindungan yang super eksklusif. Pertama, kalian langsung dicintai oleh Allah. Ini ada di surat Ali Imran ayat 76. Kedua, Allah berjanji bakal selalu bersama orang-orang yang bertakwa di surat Al-Baqarah 194. Coba deh kalian pikirin, backingan atau pendukung utama kalian itu langsung sang pemilik alam semesta loh. Terus di poin ketiga, surat Ali Imran 120 menjamin kalau kalian bakal selamat dari tipu daya musuh. Jadi mau orang di luar sana ngerencanain hal seburuk apapun buat ngejatohin kalian, itu bakal useless, nggak akan membahayakan kalian sedikit pun. Dan keempat, di surat Fussilat 18, kalian diselamatkan dari azab dunia. Bener-bener deh, takwa ini tameng paling top buat ngehadapi segala bahaya dan toxicity di luar sana. Sekarang kita geser sedikit ke masa depan di modul keempat, investasi masa depan keluarga. Mungkin banyak banget dari kalian yang nonton ini posisinya masih single, tapi mikirin soal masa depan keluarga dan legacy yang aman tuh, fondasinya emang harus banget dibangun dari sekarang. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 96, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah itu bakal ngebukain pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan ini tuh bukan cuma ngalir ke kalian sendiri aja loh, tapi juga bakal memayungi calon keluarga kalian kelak. Dan yang bikin hati ngerasa tentrem banget, itu ada di surat An-Nisa ayat 9. Di situ Allah memerintahkan kita buat bertakwa supaya ada penjagaan pasti buat keturunan atau generasi lemah yang nantinya bakal kita tinggalkan. Jadi bisa dibilang takwa itu layaknya asuransi langit level tertinggi. Kita nggak cuma ngamanin diri kita hari ini, tapi kita juga menitipkan keamanan masa depan anak cucu kita langsung kepada Allah yang maha menjaga. Keren banget kan perhitungannya? Dan sampailah kita di puncak materinya, modul 5, tiket VIP jalur langit. Segala life hacks dan cheat code di dunia yang udah kita bahas panjang lebar tadi emang luar biasa banget fungsinya. Tapi sadar nggak sih, kita tuh butuh kepastian buat endgame atau tujuan akhir kita yang sesungguhnya nanti. Nah, di akhirat nanti, ini dia hasil dari ngebungkus bekal takwa kalian. Pertama, surat Al-Majah ayat 27 itu memastikan amal saleh kalian bakal diterima. Jadi, kerja keras dan ibadah kalian nggak akan ada yang menguap sia-sia gitu aja. Kedua, di surat At-Talaq ayat 5, Allah menjanjikan penghapusan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Ibaratnya, lembaran kelam kita tuh benar-benar diputihkan dan pahala kita diperbesar. Dan puncaknya dari semua ini, poin ketiga, mewarisi surga persis seperti janji Allah di surat Maryam ayat 63. Ini tuh udah bukan sekedar penghargaan biasa lagi ya, tapi ini adalah kunci beneran menuju kebahagiaan abadi yang sesungguhnya. Nah, dari tabel ini kita bisa narik kesimpulan yang paling kuat dari sesi bedah materi kita hari ini. Coba perhatiin, buat manfaat di dunia, ada rezeki yang tak terduga, ada jalan keluar dari semua masalah, pikiran yang jernih, sampai perlindungan penuh dari hal-hal toksik. Sementara buat manfaat di akhiratnya, ada pengampunan dosa, amal yang pasti diterima, dan tentunya tiket masuk surga. Jadi poin krusialnya, ucapan Hasan bin Ali di awal tadi itu 100% terbukti nyata. Bersenang-senang sejenak dengan gaya duniawi itu nggak akan pernah bisa menandingi kekuatan dari takwa. Takwa itu benar-benar satu-satunya bekal all-in-one yang bisa ngeretas kesuksesan kalian hari ini, sekaligus ngamanin masa depan abadi kalian nanti. Sebagai penutup sesi kita kali ini, coba deh tanyain ke diri kalian masing-masing dengan penuh kejujuran. Sebenarnya isi tas bekal aku hari ini udah cukup belum ya buat perjalanan abadi nanti? Teman-teman, sayang banget loh kalau kita ngabisin energi masa muda kita cuma buat FOMO ngikutin hal-hal fana yang besok pagi juga udah dilukain orang. Mendingan yuk mulai kemas dan isi tas bekal takwa kita dari sekarang juga. Bahwa kesadaran kalau Allah selalu ada di setiap ambisi, di setiap langkah, dan di setiap keputusan yang mau kalian ambil. Jadikan takwa sebagai bekal utama.
Makasih banyak ya udah nyempetin waktu buat ikut bedah ilmu yang luar biasa ini bareng aku. Semoga kita semua dimudahkan buat jadi generasi yang cerdas dalam nyiapin bekal terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.